Podcast Network Asia. Ketika seseorang sedang cerita, mungkin dia tidak butuh solusi, namun hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Just Listen karya Mark Goulston. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana bisa berkomunikasi yang baik dengan mendengar. Bagaimana caranya agar orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Apakah kamu pernah berbicara dengan seseorang, tapi kok orang tersebut sulit banget memahami apa yang kamu katakan? Misalnya kamu sedang berbicara dengan rekan kerja, klien yang keras kepala, atau bisa juga dengan pasangan. Situasi yang kurang baik bisa makin parah apabila masing-masing pihak hanya pakai emosi. Namun semua hal tersebut bisa berubah. Dimulai dari langkah yang sederhana. Cukup dengarkan orang lain tanpa menghakimi. Ketika kita mendengar apa yang orang lain sampaikan, berusaha memahami posisi mereka, maka peluang kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang tersebut akan semakin besar. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mendengar adalah seni membujuk. Apakah kamu merasa kalau untuk mempengaruhi orang lain, kamu perlu memberikan informasi yang logis dan rasional? Namun faktanya, argumen yang isinya fakta dan rasional seringkali membuat lawan bicara jadi defensif. Apalagi jika lawan bicara sedang berada dalam situasi yang stres. Mereka tidak ingin mendengarkan saran apapun. Yang mereka butuhkan hanyalah telinga untuk mendengar dan orang yang bersedia memahami apa yang mereka rasakan. Contohnya gini, bayangkan seorang pria bernama Steve berdiri di tepi atap lantai 7. Dia mengancam akan melompat dan bunuh diri. Saat itu, pihak berwenang mengelilingi gedung, dan seorang negosiator bernama William berusaha mendekati Steve. William mencoba meyakinkan Steve kalau ada pilihan lain selain menyakiti dirinya sendiri, dan mengatakan kalau dia ada di sana untuk membantunya keluar dari situasi tersebut. Sayangnya, hal ini tidak membuat Steve merasa dimengerti. Steve jadi marah dan menolak bantuan dari William. Apa yang terjadi? William tidak mendengarkan. Dia tidak berusaha memberikan kesempatan kepada Steve untuk berbagi atas apa yang dia rasakan. Coba bayangkan seorang negosiator lain bernama Brown datang dan berbicara dengan Steve. Dia berusaha mendengarkan lalu bilang, "Saya yakin kamu merasa kalau bunuh diri merupakan satu-satunya jalan, kan?" Steve lalu menjawab iya. Brown pun mulai menunjukkan kalau dirinya berusaha memahami apa yang Steve rasakan. Lama-kelamaan, Steve pun mulai percaya dengan Brown dan mulai bercerita tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia kehilangan pekerjaan, kenapa istrinya meninggalkan dia, dan seterusnya. Steve lalu mulai tenang dan mulai terbuka terhadap solusi lain selain bunuh diri. Bagaimana caranya mendengarkan dengan lebih baik? Kamu perlu mengendalikan perasaanmu sendiri dulu. Perasaan seperti rasa takut, marah, atau panik akan menghambat kamu dalam menemukan solusi yang bermanfaat. Sebagai contoh, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bernama Colin Powell punya pengendalian diri yang baik ketika dia diminta untuk berkomentar soal kenapa istrinya dirawat di rumah sakit jiwa di depan 8.000 orang. Pertanyaan ini tidak membuat Colin marah. Dia lalu menjawab, "Orang yang kamu cintai sedang menderita, tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu ada masalah?" Colin terkenal sebagai pribadi yang tenang dan ini memperkuat reputasinya sebagai seorang pemimpin. Kedua, mendengar adalah cara memahami manusia. Kenapa mendengarkan itu begitu hebat? Mungkin kita perlu memahami dulu bagaimana otak bekerja. Contohnya gini, apakah kamu pernah berdebat dengan dirimu sendiri? Seakan-akan ada 2 orang berbeda yang sedang berbicara dan berdebat. Otak kita ternyata boleh dibilang terbagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Bagian reptil merupakan bagian yang sangat primitif dan selalu bereaksi atas situasi secara langsung.
Misalnya dalam situasi tertentu, kita langsung otomatis memilih dua pilihan, entah itu kabur atau melawan, tanpa melakukan analisa lebih lanjut. Bagian kedua adalah mammalian. Bagian ini sudah berevolusi lebih baik dan berhubungan dengan emosi. Di bagian tersebut merupakan tempat munculnya perasaan yang kuat seperti kemarahan, kecemburuan, cinta, kesedihan, kesenangan, kegembiraan, dan kesedihan. Terakhir adalah bagian rasional. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari bagian otak reptil dan mamalia, lalu mengembangkan langkah logis selanjutnya. Apakah kamu berani menampilkan sisimu yang lemah, atau bercerita soal pengalaman yang personal? Ternyata dengan membuka diri, maka hal ini bisa membantu kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Contohnya gini, suatu hari di sebuah perusahaan konsultan yang sibuk, seorang karyawan menangis karena pagi itu saat dia berangkat bekerja, putrinya menangis dan bilang kalau dia benci dengan ibunya. Bosnya lewat dan melihatnya dalam kesulitan. Meskipun dia biasanya tidak mau ikut campur dalam urusan personal karyawan, tapi kali ini dia berusaha untuk memahami karyawan tersebut. Bosnya lalu bilang kalau dia berusaha memahami betapa sulitnya menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Dia juga sedang bekerja keras untuk menciptakan perusahaan yang lebih ramah terhadap karyawan yang sudah berkeluarga. Mendengar hal tersebut, karyawan itu terus menangis dan mengatakan kepada bosnya kalau dia sedang mengalami stres yang berat. Keterbukaan ini membantu karyawan tersebut dan bosnya untuk berbicara. Mereka mulai memahami apa yang mereka rasakan dan berusaha bagaimana agar mereka bisa menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mereka berdua. Ketiga, kamu hanya ingin didengar, bukan dinasehati. Apakah kamu pernah berbicara dengan seseorang tapi isinya hanya soal diri mereka saja? Misalnya mereka bercerita soal pencapaian karirnya, anaknya, dan sebagainya. Gimana perasaan kamu berada dalam situasi tersebut? Apakah kamu ngerasa capek? Jika iya, wajar aja. Komunikasi yang baik itu sifatnya dua arah. Sebagai manusia, kita tidak hanya ingin mendengar, tapi kita juga ingin didengarkan. Menariknya, dalam sebuah percakapan, kita bisa lebih dekat dengan seseorang melalui teknik mirroring. Sebagai informasi, mirroring adalah salah satu cara dan metode dalam percakapan untuk menunjukkan ketertarikan ataupun kedekatan dengan lawan bicara. Mirroring bisa juga meliputi gestur, ekspresi, postur, dan irama suara yang mirip dengan lawan bicara. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah melakukan ini. Sebagai contoh, apakah kamu pernah merasa sedih dan ingin menangis ketika nonton film yang menyedihkan di mana pemerannya menangis? Cara terbaik yang bisa kamu coba untuk membuat seseorang merasa dimengerti adalah dengan empati. Mungkin kamu bisa coba latihan ini. Pertama, coba berikan label pada perasaan yang sedang dirasakan oleh lawan bicara, misalnya kemarahan. Selanjutnya, tanyakan kepada dia apakah persepsi kamu benar atau enggak. Kamu bisa bilang gini, "Saya mencoba memahami apa yang kamu rasakan dan saya pikir itu adalah kemarahan. Benar nggak? Jika tidak, apa yang kamu rasakan?" Kemudian, ketika kalian sudah sepakat soal emosi apa yang muncul, coba kamu tanyakan lagi, seberapa besar rasa marah yang kamu rasakan? Di momen ini kamu harus bersiap atas jawaban dari lawan bicara kamu, jangan jadi defensif. Nah, selanjutnya, barulah kamu cari tahu kenapa dia marah. Lalu tanyakan lagi, apa yang kamu butuhkan agar perasaan kamu jadi lebih baik? Terakhir, barulah kamu tawarkan bagaimana kalian berdua bisa mencapai solusi terbaik. Kamu bisa bilang gini, apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkannya? Selain itu, apa yang bisa kamu lakukan juga untuk mewujudkannya? Dengan menunjukkan empati, lawan bicara akan merasa dimengerti, sehingga kalian berdua jadi terhubung dan bergerak maju bersama. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, membujuk tidak hanya dengan logika. Ketika kita berusaha membujuk orang lain, jangan cuma bicara dari sisi logika. Namun apakah kamu pernah coba bicara dari sisi emosional? Apakah kamu berusaha memahami apa yang lawan bicara rasakan? Kedua, tidak perlu malu menampilkan sisi lemah. Manusia tidak harus selalu tampil kuat. Justru ketika kita rendah hati dan bersedia terbuka atas kelemahan yang kita miliki, disitulah hubungan manusia yang sesungguhnya baru dimulai. Kita berusaha membangun hubungan di atas kejujuran, bukan berlindung di balik topeng. Ketiga, mendengarkan tanpa memberi saran.
Apakah kamu pernah dicurhatin sama temen? Dalam kondisi tersebut, lebih baik kamu diam saja dan dengarkan. Kamu tidak perlu memberikan saran atas masalah yang sedang dihadapi, apalagi kalau nggak ditanya. Kadang yang dia butuhkan bukan saran, tapi hanya teman untuk mendengarkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo teman-teman, Erwin Parengkuan di sini. Bagaimana? Menikmati dong podcast yang baru saja didengar. Saya juga ingin mengundang teman-teman untuk menikmati podcast yang akan saya ajak teman-teman belajar bersama-sama, mengenal diri, mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar tentang hidup, belajar menjadi orang yang lebih sukses. Karena banyak sekali rahasia-rahasia, jurus-jurus atau tips yang akan saya bagikan. Saya tunggu ya. Ini semuanya untuk pengembangan potensi-potensi diri kita. Ayo bergabung di EP Pod. Sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.